peran pemuda itu sangat penting. Iya. Nah, makanya kan yang menyebabkan misalnya ide kemerdekaan itu semakin menguat, itu adalah dari para pemuda. Dari berbagai kulturan itu kan mereka tuh bersatu padu gitu Pak. Jadi kayak ngomong kayak oh biar aku gini. Akan dihadapi oleh generasi muda tertentu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di IDMI KP di acara Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan. Jadi, acara ini diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Jadi, itu adalah salah satu media yang ada di Kalimantan Selatan. Karena tema kita hari ini sangat spesial dan berhubungan dengan Hari Pahlawan dan Hari Sumpah Pemuda, kita mengangkat tema nih di sini yaitu bicara sejarah Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan Inspirasi Generasi Muda. Di hadapan kita sudah ada dua narasumber nih. Yang pertama ada Bapak Arif Subhan dan yang kedua ada Kartika Putri. Kita sapa-sapa dulu nggak sih kepada kedua narasumber kita hari ini? Bagaimana nih kabar Bapaknya dan Kartika Putri? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Semangat dong, iya. Karena hari ini Hari Pahlawan, jadi harus semangat ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Jadi sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih sejarah atau cerita di balik dari Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan itu, agar kita bisa dapat lebih memaknai apa sih kenapa jadi penting hari tersebut untuk diperingati. Silakan kepada Bapak Arif Subhan untuk menjawab kenapa, apa cerita dan sejarah. Iya. Singkat Jadi mungkin sebenarnya kan kalau kita bicara pemuda, Hari Pemuda itu, Sumpah Pemuda itu kan diawali sebenarnya mulai era 1908. 1908 kalau tidak salah berdirinya Budi Utomo ya. Iya. Nah, Budi Utomo kemudian berlanjut setelah itu ke 1928. Jadi sebenarnya penggeraknya itu kan semuanya pemuda. Nah, pemuda ini kenapa pada saat itu berkeinginan untuk sebelum lahir Sumpah Pemuda ini kan melihat sebenarnya kenapa bangsa sebenarnya dulu kan belum Indonesia tuh, masih misalnya ada yang Nusantara atau apa iya, kan? Seperti itu. Nah, lalu mereka ini melihat bahwa kita ini kok kayaknya diperlakukan tidak adil. Untuk sekolah saja bisa sulit. Hanya orang-orang terbatas di sekolah. Iya. Dari itulah akhirnya para pemikir di pemuda ini berkumpul. Kemudian mereka malah melihat sejarah-sejarah yang berjuang mulai zaman misalnya zamannya Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan lain sebagainya. Dari itu mereka menarik kesimpulan kayaknya kalau perjuangan fisik ini tidak cukup kan kan perang tuh kan fisik lawan penjajah ini kan. Lalu akhirnya ini harus melalui jalur-jalur yang ibaratnya itu intelektual. Iya. Dari situlah kemudian pertama 1908 tadi Budi Utomo berdiri, setelah itu kemudian lebih sering ngumpul. Puncaknya itu 1928. Jadi sebelum Indonesia merdeka 1945, 1928 itu lahirlah Sumpah Pemuda. Jadi seperti itu. Nah, Sumpah Pemuda ini diinisiatifi oleh pemuda-pemuda ya. Mungkin ketika bisa menambahkan pemudanya ini siapa kira-kira kan? seperti menanggapi yang Bapak juga ucapkan Bapak sekali. Jadi pada tahun 1928 itu terjadinya Sumpah Pemuda yang mana pada Kongres kedua itu adalah Kongres kedua pemuda yang bersikap tentang Sumpah Pemuda juga, dan itu para pemuda mengikrarkan janji atau sumpah untuk memperjuangkan kesatuan Republik Indonesia, yang mana itu terkumpulnya para golong-golong pemuda. Jadi mereka menyatukan pikiran untuk memperjuangkan kesatuan bangsa nih, kayak oh kita nggak bisa nih bercakap dengan kekerasan, kita harus dengan jiwa intelektual kita, dengan pemikiran kita agar kita bisa mencapainya suatu kesatuan bangsa. Iya. Jadi akhirnya itu mungkin yang kemarin tuh apa istilah Yong Ambon, Yong apa Japa, Jawa segala macam, Yong Selebes dan sebagainya itu. Karena kita sudah nih mendengar cerita sejarah dari kedua narasumber kita, kemudian bagaimana sih kayak kita tuh sebagai generasi muda memaknai Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan itu di era yang sekarang ini, makna seperti apa yang harus kita terapkan? Jadi kalau misalnya kita kan tadi pemuda ada Hari Pahlawan kan, nah pahlawan itu kan Hari Pahlawan itu sebenarnya sebelumnya tuh hari kemerdekaan dulu. Jadi 3 bulan sebelum Hari Pahlawan itu ada Indonesia merdeka 4 Agustus 45 kan. Nah,
yang lebih hebatnya lagi di kemerdekaan itu inisiatornya juga pemuda. Kan awalnya kan Bung Karno dan Bung Hatta itu kan masih ya tanda kutip ya masih ragu-ragu untuk menyatakan Proklamasi. kemerdekaan. Lalu di situ didesaklah oleh para pemuda. Kaum muda, ya. Kalau tidak salah ingat salah satunya Sahril ya. Sahril, nah beliau mendorong supaya segera diproklamasikan bahwa ini momentum setelah misalnya Jepang di bom atom di Hiroshima, lalu Jepang pada situ dianggap sudah kalah perang. Nah, lalu disitulah kesempatan yang harus kemerdekaan itu diucapkan, diikrarkan. Lalu kemudian di 1945 itu 3 bulan kemudian ini kita sudah merdeka nih. Nah, ternyata Belanda tidak puas. Jadi beranggap bahwa kita tuh udah bisa merdeka gitu kan. Lalu dari situlah Belanda meminjam Inggris, datanglah ke Indonesia, ke Surabaya untuk ibaratnya itu kan untuk mengambil alih lagi kemerdekaan di Kerajaan itu tadi kan. Nah, kemudian di dalam di Surabaya itu kalau tidak salah jenderalnya Malabi, kalau tidak salah ingat ya, yang dari Inggris itu jenderal Malabi kalau tidak salah ingat. Nah, mau nanti dikoreksi kalau misalnya salah. Ultimatum warga Surabaya itu kan bahwa harus apa segala macam nyerta apa. Nah, kemudian Malabi ini kalau tidak salah meninggal pada saat ada mobil apa yang sudah dibunuh. Nah, disitulah akhirnya muncul pembunuhan besar Surabaya oleh Inggris selama beberapa 3 hari itu dibom, diserang segala macam. Tapi kan di situ pemuda lagi kan. Nah, lalu Bung Tomo melakukan perlawanan dengan didukung masyarakat Jawa Timur, ditambah dengan santri-santri segala macam. Lalu muncullah gerakan Hari Pahlawan. Mungkin tapi kan ini yang dulu kan sebagai anak muda. Menanggapi dari Bapak tadi kan betul sekali, karena di setiap ada Sumpah Pemuda dan juga Hari Pahlawan ini berarti saling bersangkutan ya, karena para pemuda itu adalah tokoh utama ibaratnya kan yang ambil alih penting nih buat menyelenggarakan kemerdekaan itu. Karena kalau bukan karena anak muda, kalau bukan karena pemuda, kita mungkin sampai saat ini tidak mungkin kita tidak mengenalkan suatu Sumpah Pemuda itu. Maka dari itu pemuda-pemuda itu sangat berinisiatif sekali dalam untuk memajukan dan untuk mesejahterakan dan juga untuk melepaskan diri dari terjajah ya. Karena itu memperjuangkan anak muda, karena kayak kita udah lama nih, jadi sampai kapan ini kalau bukan karena pikiran-pikiran anak muda, satunya intelektual muda, kalau bukan karena mereka kita mungkin sampai detik sekarang belum ada itu intelektual muda itu. Bayangkan baru 3 bulan merdeka, di Agustus, di November kan sudah mau diambil alih lagi kan, atau terus agresif militer itu kan termasuk kan. Terus bagaimana sih, ada nggak sih kalau di zaman sekarang nih, di era modern ya, kayak permasalahan di Indonesia yang seharusnya nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan tuh para pemuda harus menerapkannya, ada nggak sih kira-kira? Kalau konteks kekinian ya sebenarnya kan, kalau konteks kekinian kan kondisi situasinya kan berbeda. Nah, kalau dulu kan perjuangan tuh lebih banyak kan persoalan fisik dan kelihatan bendanya, musuhnya tuh kelihatan. Nah, kalau sekarang kalau menurut perspektif saya tuh sebenarnya kan perjuangan pemuda sekarang lebih berat. Lebih berat kenapa? Karena musuhnya ini tanda kutip dia tidak kelihatan. Nah, kita kan sekarang bicara ini kan, kalau kita bicara misalnya revolusi industri kan, kita kan sekarang udah mau menuju ke revolusi industri 5 kan, 5.0 kan. Kita sudah selesai, hampir selesai 4.0. Nah, bagaimana misalnya dunia digitalisasi itu semakin kuat, misalnya mewarnai kehidupan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, bagaimana misalnya pengguna medsos itu mungkin 60%, 80% itu didominasi oleh anak muda. Nah, ini tantangan sebenarnya kan, artinya ada media baru yang bisa menjadi alat perjuangan dan sekaligus bisa menjadi tantangan. Jadi kan anak muda ini kan bisa saja menjadi terjajah oleh digitalisasi. Artinya maksudnya seperti ini. Mereka akan terjajah oleh digitalisasi kalau digitalisasi itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tergantung. Jadi bukan menjadi
mengatur digitalisasi itu, tapi mereka diatur oleh di dunia digitalisasi itu. Tidak bisa. Seperti itu ya, kan kita yang ini anak muda yang lebih banyak tahu ya kan sebenarnya. Iya, betul banget. Karena di era sekarang serba digital ya kita ya. Jadi kayak sebuah tantangan banget nih buat anak muda kayak, aduh kita tuh harus bisa memilah-milah nih mana informasi yang valid, mana yang tidak. Karena terkadang kita sendiri tuh anak muda bisa terprovokasi dengan info-info dari platform digital. Jadi malah karena itu untuk menggambarkan semangat juang Sumpah Pemudanya anak generasi muda, terkadang bisa di Twitter anak-anak muda itu pada bikin suatu perkumpulan gitu. Jadi kayak dari berbagai suku ras, jadi kayak mereka tuh bersatu padu gitu Pak. Jadi kayak ngomong kayak oh nah, di daerahku gini Oh, kayak iya. saling informasi Iya. gitu lah. Jadi kayak makin kuat nih anak muda gitu ya. Cuma ya balik lagi tergantung anak mudanya juga gimana untuk memanfaatkan sebaik mungkin digitalisasi itu. Jadi memang kan ini kita kan sebenarnya seperti ini. Ada istilah apa? Demek apa yang bukan senjatanya, tapi orang yang memegang senjatanya Orang itu yang memegang sebenarnya paling pentingnya itu. Jadi medsos itu sebenarnya alat. Apa konten-konten digital itu kan alat. Nah, yang paling penting itu sebenarnya bagaimana si memegang alat ini bisa mengendalikan itu. Nah, artinya dia harus bisa cerdas melihat informasi. Nah, misalnya bagaimana misalnya informasi itu, misalnya katakanlah kalau dia sifatnya apa sih sekarang apa memperprovok hoax itu. Nah, ini bagaimana cara ini segala macam. Nah, termasuk tadi menarik kan disampaikan ketika tadi kan bahwa ada komunitas platform yang memang menyatukan pemuda. Artinya sebuah pemuda yang dulu di era 28 itu bisa muncul saja nanti mungkin di era 2045 pada saat Indonesia hari apa emas kan? Indonesia Emas. Indonesia Emas atau sebelumnya. Artinya pemuda memang harus bisa memanfaatkan perkembangan di dunia digital itu untuk bisa merapatkan barisan, menyamakan persepsi bahwa ada masalah-masalah besar yang akan dihadapi oleh generasi muda terkhusus di Indonesia. Jadi misalnya tadi kan melihat kan kalau kita bicara tadi kemerdekaan atau bicara misalnya Sumpah Pemuda itu kan intinya persoalan ketidakadilan. Nah, pada saat bicara ketidakadilan, maka di dunia sekarang kan banyak deh, apalagi kalau kita melihat di dunia maya begitu cepatnya beredar berita ini beredar itu. Nah, situlah sebenarnya peran pemuda bagaimana dia melihat kalau di suatu daerah ada ketidakadilan, maka dia harus bisa turun untuk membantu. Salah satu yang kita lihat kan sering kita kemana apa kasusnya guru bisa bagaimana Pira, kemudian kasus yang misalnya anak muda yang di Bandung yang dituduh membunuh siapa Pina ya. Nah itu kan juga Pira dengan bantuan medsos segala macam. Nah bahkan kan bullying dan sebagainya kan bisa terungkap. Nah jadi seperti itu. Maka dari itu peran penting banget nih anak muda di zaman sekarang, apalagi mungkin kita era digitalisasi. Maka dari itu kebanyakan nih anak muda zaman sekarang jadi penengah nih Pak, penengah dari konflik ini. Jadi ada isu-isu dibahas, pandangan mereka, pendapat mereka gitu. Jadi atas dukungan anak muda juga dan atas pandangan anak muda juga, maka terungkaplah kasus-kasus yang kayak udah terpendam lama jadi keluar lagi. Karena bantuan medsos juga dan juga atas pola pikir pemuda juga kayak berkritisi mereka. Dan yang paling penting pemuda menguasai di dunia maya. Ahlinya 60 sampai 80% besar kan? Iya. Oke. Baik, bisa kita simpulkan dari materi Bapak tadi. Jadi kita sebagai pemuda itu masih sangat bisa sekali mencerminkan semangat kita sebagai pemuda melalui di sosmed dan melalui media sosial dengan cara mengungkit isu-isu yang telah tenggelam agar menemukan kembali keadilannya seperti itu. Dan jangan sampai kita itu dikontrol oleh digitalisasi. Jadi harus kita yang memegang kendali oleh sistem digitalisasi tersebut seperti itu. Ya memang kan dunia itu kan sekarang kalau ibarat kita itu kan berada dalam genggaman ya. Nah artinya apapun yang terjadi di sudut manapun di dunia ini informasi itu akan cepat. Nah informasi yang cepat inilah yang sebenarnya menjadi bagian dari kalau dulu senjatanya kan bom runcing atau senapan segala macam. Sekarang nih senjatanya itu adalah informasi, handphone. Salah satu handphone. Nah artinya kalau misalnya ada sesuatu yang dianggap tidak adil,
lebih mudah sebenarnya alat perjuangannya ada. Nah tinggal memang saya sepakat tadi dengan idenya Kapika bahwa memang pemuda itu harus punya, kalau istilah itu apa ya, mungkin semacam tanda kutip ya, negaranya pemuda gitu kan. Jadi negaranya pemuda itu kelompok muda itu bisa bersatu di sana. Kalau dulu istilahnya itu kan mungkin Sumpah Pemuda diwadahi salah satunya dulu oleh apa yang pertama kali tadi apa yang di 28 Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini di era sekarang ini menjadi misalnya tempat pemuda bergabung yang tugasnya itu adalah bagaimana menggunakan dunia digitalisasi yang sedang berkembang ini menjadi alat perjuangan yang akan membantu untuk misalnya ada persoalan kemiskinan, ada persoalan keadilan, ada persoalan kejahatan dan sebagainya. Ini kan bagian yang sangat penting. Nah, artinya sekarang sebenarnya peran pemuda untuk berjuang itu bukan menjadi tidak ada lagi, tapi menjadi semakin besar peluangnya untuk setiap orang menjadi pejuang. Jadi seperti itu kelihatannya ke depan. Iya, jadi justru kita sekarang ini perjuangan kita semakin terbuka gitu ya, Pak. Semakin mudah, cepat, dan terbuka. Nah, bahkan kan kalau dulu kan Indonesia untuk menyatakan persoalan merdeka saja kan harus, misalnya kayak salah satunya kan kalau tidak salah itu salah satu bagian dari tim di PUPKI itu Rashid Baswedan kalau tidak salah, orang tuanya Pak Anies Baswedan itu salah satu yang diutus untuk keliling sampai ke Timur Tengah, ke Mesir segala macam untuk menyampaikan Indonesia sudah merdeka. Nah kalau sekarang Anda perlu seperti itu, tinggal tinggal sentuh, tek udah bisa. Mau di TikTok, mau di Instagram, mau di FB, satunya di X segala macam, tak begitu banyak yang bisa dilakukan. Tinggal kuncinya itu adalah bagaimana kita memanfaatkan senjata tanda kutip itu untuk perjuangan ke arah kebaikan. Betul sekali. Jadi sekarang anak muda banget nih untuk memanfaatkan sebaik mungkin nih yang namanya digitalisasi. Karena kalau bukan anak muda siapa lagi gitu yang menyuarakan. Apalagi digitalisasi itu duit terus kan? Iya, Beli betul. pulsa. Jadi kesempatan untuk berjuang harus semakin kuat. Mengkritisi ya gitu ya. Baik, tadi itu pembahasan dari dua narasumber kita. Kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita akan lanjut. Baik, kembali lagi bersama kami di hari yang sangat bermakna ini. Akan jadi kesimpulan dari bincang-bincang kita tadi, Hari Besar Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ini bersumber dari adanya tekanan, adanya rasa ketidakadilan. Jadi hal-hal tersebut yang membuat bangkitnya jiwa semangat para pemuda itu untuk terbebas dari masalah, dari jeratan tekanan ketidakadilan tersebut. Kemudian nih, gimana sih tanggapan dari para narasumber kita kali ini sebelum kita tutup podcast kita kali ini, dari kesimpulan keseluruhan dari Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan ini? Ini dulu apa yang ini dulu? Ya. Bisa dari Bapak dulu, baru Kartika Putri. Nah, jadi secara mendasar sebenarnya kan peran pemuda itu sangat penting. Nah, makanya kan yang menyebabkan misalnya ide kemerdekaan itu semakin menguat, itu adalah dari para pemuda. Yang menyebabkan munculnya Ikrar Merdeka di 17 Agustus 45 itu juga tidak lepas dari desakan pemuda. Dan kemudian begitu mau diambil alih lagi oleh Belanda dengan mendongkrak Inggris melalui yang Hari Pahlawan yang kita peringati saat ini, itu juga tidak lepas dari peran pemuda untuk menginisiasi bahkan melakukan perlawanan melalui Bung Tomo. Nah, artinya sebenarnya pemuda itu masa depan, membuat masa depan itu adalah pemuda. Nah, karena itu di dunia sekarang, kita dunia sekarang kan bicara dunia yang sudah bebas, yang sudah informasi sedemikian cepatnya, tadi digitalisasi, maka peran pemuda itu harus semakin kuat. Karena persaingan atau permasalahan yang muncul itu juga semakin lengkap. Misalnya ketidakadilan dengan cepat bisa diketahui, tadi yang apa, penekanan, ingin bebas segala macam, itu kan semuanya sudah ada di dunia maya dengan berbagai konten-konten di dalamnya. Nah, jadi intinya itu adalah gunakan dunia maya atau era digitalisasi ini sebagai alat perjuangan baru untuk lebih memperkuat eksistensi pemuda dalam menata terus Indonesia ini, menjadikan Indonesia
di tahun 2045 sebagai Indonesia emas itu seperti itu? Betul sekali ya. Jadi dari catatan sejarah saja nih pemuda itu sudah peran penting banget dari Sumpah Pemuda. Jadi untuk sekarang di era digitalisasi maka dari itu anak-anak muda nih jangan takut untuk bersuara. Kalian tuh punya hak gitu untuk menyuarakan. Kalian berhak untuk menengahi apapun konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Kalian bisa membantu masyarakat dengan luas. Apalagi kalian yang dunia pendidikan tinggi itu kalian punya jiwa-jiwa intelektualitas yang tinggi. Kalian gunakan manfaatkan sebaik mungkin itu untuk membantu masyarakat kita. Apalagi di era digital sekarang banyak banget nih yang bisa kita bantu untuk masyarakat kita. Oke, kita sudah mendengar peran-peran penting untuk generasi muda dari kedua narasumber kita kali ini. Dan semoga generasi muda kita ke depannya semakin menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.